Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan hadir di sesi online discussion AEG Academy. Ini merupakan agenda rutin kita ya dari AEG. Jadi untuk teman-teman yang baru gabung malam ini, AEG Academy Workshop atau online discussion community ini rutin kita adakan setiap Jumat malam dari jam 8 sampai jam 9 atau setengah 10 biasanya. Jadi kita tiap minggu itu rutin sharing-sharing dengan topik yang berbeda-beda dan juga dengan kita undang beberapa narasumber dari teman-teman komunitas lain gitu, biar kita bisa saling belajar dan bertukar pikiran. Dari sesi-sesi yang sudah berjalan sebelumnya, ada sesi tentang blockchain, tentang Bitcoin, tentang Ether, Ethereum. Nah, untuk yang kali ini kita akan ambil topik tentang NFT. Nah, kebetulan pada kesempatan malam kali ini kita beruntung kedatangan salah satu narsum, guest speaker kita itu Mas Imam. Mas Imam ini dari Harmony NFT ID dan juga Scootbit. Nanti si Mas Imam akan perkenalkan diri dan juga apa sih kegiatannya sekarang ini gitu. Uh, itu sih kalau untuk yang opening dari saya. Dan untuk teman-teman mungkin yang bergabung juga jangan lupa follow IG-nya AG Indonesia Community. Nanti saya kirim di kolom chat. Karena di sana kita akan sering sharing-sharing ataupun selain edukasi juga ada jadwal-jadwal kegiatan dari AEG khususnya untuk community yang di Indonesia gitu loh. Jadi teman-teman nanti bisa follow biar nggak ketinggalan informasi-informasi apa, ada event apa, ada kegiatan apa, ada game-game baru apa nih dari sekolah gitu, semuanya kita update di IG-nya AEG Community Indonesia gitu. Oke, kita akan mulai langsung aja untuk yang pertama ini kita akan silakan Mas Imam untuk pertama mungkin memperkenalkan diri, cerita tentang sedikit profilnya dan juga apa kegiatannya selama ini gitu, saat ini gitu. Oke, Mas Oke, Imam, untuk waktu dan tempat kami persilakan. let's Kan. go. Halo guys, nama gue Imam Kiku. Gue salah satu NFT musik produser di musik kolektif Scootbeat, dan juga gue salah satu Daugov dari Harmony NFT ID. Juga gue juga ngebantuin salah satu project karaoke versi Web3, namanya Sing Sing, dan gue jadi community manager sekaligus PR-nya untuk perwakilan Indonesia. Mungkin bakal gue jelasin aja kali ya dari Boleh, sebelum kita boleh. ke NFT, kita bakal aku bakal jelasin kegiatanku apa aja. Jadi untuk yang pertama, jadi aku tuh start masuk terjun di dunia NFT itu untuk musik ya, karena aku musik produser buat genre EDM dan hip hop. Dan kebetulan ini Scootbeat itu banyakkan dia di blockchain Tezos sama Harmony. Dan kegiatan kita banyak, jadi ada NFT yang rilisan seperti ini. Contohnya ini di blockchain Tezos, objek. Ini salah satu karya anak tim kita juga. Jadi kita ngumpulin beberapa talent-talent musisi EDM dan hip hop juga untuk dimintingkan secara NFT. Dan juga kita ada kegiatan semacam live producing. Jadi kita produce lagu di metaverse. Jadi bareng dengan teman-teman pakai metaverse 2 dimensi Gather Town dari crypto atlet saat ini, karena itu yang paling mudah diakses buat teman-teman. Jadi sambil ngelihat live producing kita, teman-teman juga bisa sambil bermain di dalam metaverse-nya, ngelakuin aktivitas-aktivitas yang menarik. Nah, yang kedua adalah aku tuh di Harmony NFT ID. Harmony NFT ID sendiri, kita salah satu programnya adalah gimana caranya mengenalkan NFT T-shirt ke orang awam. Jadi gimana caranya orang tuh beli NFT tapi dia merasa dimiliki gitu. Nah, jadi kalau teman-teman tahu NFT itu kan sebenarnya sesimpel sertifikat barang-barang digital yang selama ini bentuk formal, sertifikat atau hak paten barang-barang digital itu masih ambigu karena tidak ada yang bisa didata secara terbuka gitu ya, nggak kayak blockchain. Makanya NFT itu ada, dan kita pingin mengenalkan konsep itu ke masyarakat dengan gampang
dengan lewat NFT t-shirt ini. Jadi ini bisa dilihat salah satu contohnya. Ini contoh kaosnya dan ini bagian belakang punggungnya. Dan kalau kita zoom dikit tuh ada barcode-nya. Barcode-nya ini dimana nanti plannya akan ditujukan ke arah tiap NFT yang kalian dapat gitu ya, terdata. Tapi untuk saat ini masih barcode-nya diarahkan ke website NFT kaosnya gitu. Dan ini juga belinya gampang kok, kalian masih pakai payment yang non blockchain. Terus nanti untuk claim NFT-nya baru kalian tinggal butuh wallet MetaMask dan bukti transaksi beli kaosnya gitu. Nah, yang ketiga, aku tuh kerja sebagai community manager produk karaoke Web3 namanya Sing Sing. Jadi ini produk buatan Vietnam dan kebetulan aku jadi community manager sama representatif buat yang di Indonesia ya. Jadi kalian tinggal nyanyi dapat tokennya, nih ada tokennya di sini. Kalau nyanyi dapat token rubinya, terus kalian bisa nanti transfer dicairin. Tapi ini aplikasinya saat ini masih testnet, jadi kita cuma, kalau aku sendiri untuk ke masyarakat lokal cuma ngenalin kayak nyoba have fun dulu dengan aplikasinya, sesimpel itu ya guys ya. Gitu. Oke, paling yang bisa aku share screen dari kegiatan aku so far itu dulu sih. Cuma mungkin lebih enak kita ngebahas dari segi apanya nih Mas Roni nih. Ya, karena mungkin banyak teman-teman di AEG itu banyak yang masih awam, itu baru mau mulai belajar tentang blockchain, tentang cryptocurrency, NFT. Jadi mungkin Mas Imam bisa sedikit menjelaskan tentang apa itu NFT, sejarahnya awalnya seperti apa, use case-nya buat apa dengan bahasa yang mungkin bahasa awam yang mudah dimengerti gitu loh. Jadi kita lebih pengen dengar langsung dari praktisinya NFT sendiri gitu loh. Oke. Yang seperti yang gue bilang di awal, NFT itu kan sebenarnya sertifikat barang digital. Kenapa butuh adanya NFT ini? Karena selama ini untuk menentukan barang-barang yang bersifat harus mempunyai hak milik spesifik, misalnya kayak dokumen rahasia, dokumen perusahaan, terus file lagu, terus karya seni digital, dan mungkin bisa aja surat-surat yang berharga gitu yang dalam bentuk file digital, itu kan selama ini orang masih bisa duplikasi karena belum ada bukti tertera secara digital yang bisa menguatkan kalau itu punya dia gitu. Nah, akhirnya teknologi NFT itu dicoba. Awalnya sebenarnya teknologi NFT itu dari zaman 2014 udah ada. Jadi gue pernah dengar dari salah satu senior di dunia kripto Indo, dia cerita tahun 2014 komunitas Bitcoin bikin semacam sertifikat digital untuk sebuah teks di dalam blockchain Bitcoin. Tapi dulu namanya bukan disebutnya NFT saat itu, karena waktu itu cuma untuk mengetes apakah barang digital seperti file-file yang sifatnya file-file digital itu bisa dimasukkan ke dalam blockchain saat itu. Nah, lalu dari ide itu 3 tahun kemudian akhirnya project seperti CryptoPunk yang saat itu gimana caranya gambar digital bisa dibuat sebuah hak patennya dengan teknologi NFT yang waktu itu pertama kali benar-benar diuji cobakan teknologi NFT rilis di ekosistem Ethereum tahun 2017. Nah, terus habis itu dari sejarah itu berkembanglah sampai munculnya OpenSea, kalau nggak salah 2018 2019-an itu udah mulai muncul OpenSea, NFT marketplace pertama di dunia, dan orang mulai mencetak NFT-nya bisa barang digital apa aja. Mostly sih orang-orang mulainya dari gambar karena emang itu yang paling mudah. Tapi makin kesini akhirnya orang mencoba inovatif untuk memberikan item-item game ataupun memberikan file lain seperti video, musik, bahkan dokumen. Bahkan gue pernah nemu ada orang profesor matematika di Brazil gitu, dia daripada mencetak karya jurnal penelitian matematikanya di platform jurnalis biasa, akhirnya dia tak minting as NFT dan dia orang-orang make itu sebagai citation gitu ya, atau
sebagai bukti referensi lah istilahnya gitu. Nah, terus makin berkembang akhirnya muncullah banyak PFP project gitu. PFP project atau profile picture project. Jadi di mana kita membeli NFT gambar yang untuk mewakili identitas kita di sebuah project itu untuk menjalankan banyak kegiatan atau fitur-fitur yang diberikan oleh projectnya. Jadi misalnya mungkin teman-teman paling mainstream mendengar Bored Ape Yacht Club atau BAYC yang dimana awalnya dijual gambar monyet-monyet, terus dibeli dan ternyata NFT itu dijanjikan bisa punya akses ke party-party mewah, pesta mewah dengan selebritis, atau mungkin merchandise elit dengan selebritis papan atas di Amerika dan lain-lain sebagainya. Dan itu salah satu fitur yang diberikan PFP Project. Tapi kenapa PFP Project udah mulai turun? Karena orang-orang merasa itu ada chance orang hanya ingin menggoreng harga dari penjual NFT ya tanpa membelikan kepastian terhadap orang yang membeli untuk menggunakan fitur dari PFP Project tersebut gitu ya. Jadi agak disayangkan gitu ya. Jadi ya akhirnya sampai akhir ini bear market dan ada juga game-game yang berbasis kripto yang menggunakan NFT ya sebagai aset dari karakter hero-nya, tapi gameplaynya belum benar-benar enak dimainkan. Jadi sebenarnya NFT itu potensialnya sebagai hak paten digital itu sangat tinggi, tapi untuk penggunaannya orang sampai saat ini yang benar-benar sudah valid hanya untuk jual beli karya ya gitu. Tapi untuk beberapa hal lain itu masih selalu mereka berkembang penggunaannya uji coba terus menerus sampai menemukan irisan di mana orang menggunakan NFT untuk kegiatan di dunia nyata. Jadi kurang lebih sih mungkin itu ya Mas Roni ya penjelasan yang enak ya. Oke, makasih Mas Imam. Nah, kalau kita lihat sekarang ya mungkin ke belakang ya 1-2 tahun ke belakang kan emang NFT itu booming banget tuh ya Mas Imam ya dari pas keluarnya apa tuh yang kucing itu ya, yang kucing terus NFT-nya BAYC gitu NFT yang ada di game gitu loh. Itu kan sempat booming sampai harganya tuh tak terkira gitu. Nah, terus sekarang kan entah kenapa orang nih belakangan ini menganggap NFT kok makin kesini kayaknya udah nilainya nggak ada gitu, dalam arti kok dulu bisa tinggi banget harganya, kok sekarang kok malah mulai pada turun, bahkan orang udah mulai jual-jualin atau flipping NFT-nya gitu dengan cash gitu atau apa gitu. Itu sampai kemarin terakhir juga aku sempat lihat postingannya si Chef Arnold, dia jual-jualin semua NFT-nya gitu. Nah ini yang jadi pertanyaan, saat ini sedang ada kondisi apakah dan bagaimana masa depan NFT ke depannya gitu loh, menurut Mas Imam gitu. Oke, kalau kita lihat situasi di bear market sekarang terhadap NFT, sebenarnya adalah sistem NFT saat ini untuk penjualan dan pembeliannya itu mereka menggunakan sistem royalty. Jadi di mana pembeli pertama kalau menjual ke pembeli kedua dan pembeli kedua menjual ke pembeli ketiga seterusnya akan dikenakan sejumlah potongan royalti yang akan dikirimkan ke pembuat dari NFT tersebut gitu. Nah, ini menciptakan sistem jual per pihak tangan ya gitu. Nah, sistem ini bagus untuk kreator barang-barang digital ataupun karya-karya digital ataupun aset-aset digital yang sifatnya tidak terikat pada nilai, maksudnya nilainya itu tidak bisa diperjualbelikan secara berkala seperti uang pada umumnya. Itu akhirnya menciptakan sebuah bubble atau kondisi di mana ketika penjual dari pembeli tangan pertama mau jual ke pembeli tangan kedua, mereka kan berharap untuk menjual harga yang lebih tinggi gitu kan, supaya mereka bisa tetap mendapatkan profit yang lebih, tapi di satu sisi bagian ke kreatornya si pembuat yang NFT-nya dari sistem royalty itu bisa didapatkan.
Nah, sistem ini mungkin selama ini orang akan ngiranya, oh saat ini NFT bisa jadi kayak monkey business ya, dia akan menggembung sampai akhirnya pembeli yang paling pucuk membeli NFT-nya, ternyata nggak bisa menjual lagi karena harganya terlalu tinggi. Nah, kendala ini ditentukan oleh banyak faktor. Jadi pertama adalah spekulasi. Spekulasi berharap NFT yang dibuat dari kreator ini memberikan benefit khusus gitu karena sertifikat ya sifatnya. Jadi orang merasa oh sertifikat ini bisa memberikan gua benefit khusus. Misalnya kayak tadi gua cerita di BAYC bisa akses ke party mewah dan lain-lain sebagainya, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lebih kemanusiaan, misalnya oh untuk bisa akses ke tempat-tempat para wisata tertentu dan lain-lain sebagainya. Nah, orang akan berekspektasi lebih gitu. Jadi munculnya sebuah spekulasi. Nah, cuma spekulasi di sini itu malah memberikan dampak yang lebih buruk. Akhirnya orang lupa kalau fungsi NFT itu sebenarnya sertifikat supaya si kreatornya, pembuat NFT itu tetap bisa menghasilkan royalti dari apa yang dia buat di dunia digital gitu ya. Sesimpel itu. Orang akhirnya berspekulasi dan akhirnya orang lupa terhadap kalau NFT yang dibuat itu apakah untuk sekedar karya yang dikoleksi untuk dipajang sebagai luxury item, barang-barang mewah yang di dunia digital, ataupun emang untuk project seperti gaming atau mungkin untuk akses komunitas khusus gitu. Akhirnya terlalu berspekulasi, harga ketinggian, dan ditambah waktu itu harga kripto terus meroket, akhirnya menciptakan hype yang semakin tinggi. Nah, ketika hype itu atau semangat-semangat yang untuk wah menggoreng harganya akan terus naik semakin tinggi, dan market kripto tiba-tiba crash turun dengan situasi terus serangan tapi halo, siapa itu? Oke, lanjut. Ya, lanjut. Sorry. Oke. Nah, sampai akhirnya dia di situasi di mana market crash turun, akhirnya oh harga yang kita jual-jual, harga valuasi kriptonya makin tinggi, tapi dari segi valuasi fiatnya atau nilai mata uang negaranya makin turun karena harga marketnya turun. Akhirnya mereka nggak ada demand untuk menjual balik. Akhirnya orang mulai merasa oh NFT cuma monkey business. Akhirnya mereka mulai meninggalkan pelan-lahan, jual panik dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya mereka bisa menggunakan NFT sebagai teknologi yang dimana benar-benar mensertifikasi sebuah barang, sebuah kegiatan yang benar-benar ada fungsinya di dunia nyata, itu orang akan lebih sangat terbantu gitu. Mungkin ataupun permainan game, tapi permainan game yang benar-benar bisa dimainkan gitu ya. Bukan cuma sekedar oh NFT-nya di staking, di NFT-nya di deposit di gamenya, generate tokennya diambil, udah that's it, kayak main. Itu bukan main, itu cuma ya kayak apa ya, konsepnya menggoreng NFT-nya supaya menghasilkan passive income yang sebenarnya nggak ada nilainya tapi nggak akan bertahan lama gitu. Nah seperti itu. Jadi konsep-konsep ini tuh harus dirubah. Kenapa? Karena kalau kita lihat sebenarnya banyak problem di dunia nyata yang bisa di-solve secara NFT, tapi penjualannya pun bisa diatur dengan baik gitu. Diatur di sini bukan berarti dikontrol oleh pihak ketiga atau gimana, tapi lebih kira-kira supaya orang tidak terlalu berspekulasi menggoreng NFT-nya tanpa alasan yang jelas gitu ya. Seperti kejadian yang sudah-sudah. Jadi misalnya paling gampang ada tiket konser, selama ini tiket konser banyak calonnya, terus juga ada produk-produk yang mungkin misalnya perlu hak paten, misalnya penelitian jurnal, dan juga mungkin bisa aja surat tanah orang-orang supaya mencegah duplikasi pemalsuan surat tanah, mafia tanah dan lain sebagainya bisa diterapkan lewat NFT. Tapi itu masih tahapan yang sangat panjang. Nah, kalau dari aku sendiri di NFT karena aku startnya dari musik, tujuannya adalah karena aku musik produser, jadi aku pingin orang itu tetap take credit ketika dia membeli musik yang
akan dia pakai untuk konten komersil atau dia pakai untuk dia nyanyi gitu. Dan tag kredit ke musik produsernya lebih jelas, sesimpel itu. Tapi itu juga berlaku mungkin bisa aja banyak kalau di industri musik suara orang disampel atau dijadikan potongannya diedit untuk di remake lagu ulang tanpa seizin suara aslinya atau pembuat instrumen aslinya. Nah itu bisa di tracking dengan sistem NFT ini. Jadi itu yang memang aku pengen terapkan juga gitu. Ya mungkin itu dulu sih Om Roni ya. Oke, oke. Mungkin teman-teman yang mau bertanya tentang NFT? Ntar aku masih ada beberapa pertanyaan nih buat Mas Imam. Ada nggak? Ya. Mau tanya dulu? Kalau nggak nanti sambil pikir-pikir mungkin ada yang mau tanyakan. Kalau aku tambahan mungkin Mas Imam, ini kan Mas Imam basicnya backgroundnya dari musik ya, awalnya kan gitu loh. Nah belakangan ini kan aku juga melihat nih trennya di NFT itu udah merambah industri musik juga ya. Mungkin yang khususnya di lokal ya Indonesia, ada project NFT musiknya Isyana, ada project musiknya si Ivan Seventeen, ada dan juga beberapa lain musisi yang mulai istilahnya masuk ke ekosistemnya Web3 ataupun NFT gitu khususnya. Nah, ini apa sih kira-kira yang membuat para artis itu mau ikut istilahnya masuk ke ekosistem Web3 itu Mas Imam dibanding mereka ikut cara konvensional istilahnya rekaman di label dibandingkan dengan dia istilahnya rekamannya itu istilahnya dibungkus dalam project NFT gitu loh Mas Imam. Sebenarnya gini, dunia musik itu dari zaman dulu banyak pihak yang berikut campur tangan untuk merilis minimal 1 single ya, gitu. Jadi dari kalau mungkin startnya murni penyanyi, pasti dia butuh musik produser atau orang-orang komposer yang di belakangnya untuk bikin musik buat dia nyanyi. Belum kalau dia nggak bisa nulis lirik sendiri, bisa cari penulis lirik. Terus juga abis itu ketika lagunya udah matang harus dimasukkan di publisher, dia bisa publish. Kalau zaman dulu publishernya emang satu-satunya lewat label, tapi sekarang juga ada pun yang independen. Tapi independen pun mereka juga tetap butuh platform untuk publishing musiknya. Ada agregatnya dan itu dia harus bayar lagi. Dan pembagian-pembagian ini terkadang tidak tertera secara transparan pembagiannya. Jadi akhirnya karena NFT itu semua pembagian-pembagian yang tadi sistem royalti tadi itu terdata di blockchain dan bisa kelihatan nih ke wallet siapa, ke wallet siapa. Akhirnya mereka mencoba ke NFT musik gitu. Nah, tapi NFT musik sendiri pada dasarnya maupun yang musisi independen kayak aku terus atau mungkin kayak yang orang-orang di label yang udah punya nama, penyanyi atau musisi-musisi besar, mereka pun juga masih mengeksperimen gimana cara NFT musik itu bisa tidak hanya cuma menyelesaikan masalah dari industrinya, industri musiknya secara konvensional, masalah pembagian tadi yang belum transparan, tapi juga tetap bisa dinikmati orang karena pendengar terlalu dimanjakan dengan sistem streaming, ada streaming gratis mungkin dari YouTube ataupun streaming berbayar yang sifatnya subscription seperti Spotify gitu. Bahkan fun fact, Spotify sendiri untuk sistem subscription mereka pun juga tidak begitu efisien. Ada beberapa aplikasi mereka yang bisa di-jailbreak, jadi bisa dengerin sepuasnya tanpa kena iklan, tapi masih bisa ditembus tanpa bayar. Itu terjadi orang-orang kita gitu. Dan di mana sebenarnya biaya-biaya subscription ini yang akan dibayarkan Spotify ke musisi-musisi yang lagunya didengar gitu, semacam AdSense lah gitu. Tapi dengan ada celah loophole seperti itu, akhirnya Spotify kurang efisien juga gitu sistemnya. Makanya mungkin kalau di dunia musik orang suka ada gimmick, oh NFT musik streaming platform gitu. Itu udah mulai sering banget gimmicknya muncul
dan beberapa platformnya ada yang udah mulai jalan atau segala macam. Meskipun sistemnya udah menggunakan NFT transparan, tapi faktanya akses ke NFT musik yang sifatnya streaming ini masih belum benar-benar mudah buat kebanyakan orang, karena ada 3 kali pintu lah istilahnya. Kalian harus isi kriptonya, harus beli lagu NFT ya di dalam, belum juga naruh ada wallet kriptonya dan lain-lain, dan sistem subscriptionnya per artis gitu kan. Emang bagus artisnya udah soft, tapi belum gitu. Nah, akhirnya banyak platform-platform yang seperti ini itu belum berhasil gitu ya. Belum berhasil, bahkan kalaupun berhasil orang-orang tuh masih kayak skeptis untuk nyoba, karena mereka masih ngelihat cara implementasinya supaya orang awam yang nggak terlalu mikirin pusing tentang NFT-nya, kriptonya, kayak si artisnya fair mau dapat royaltinya mau gimana, atau mungkin artisnya mau kelihatan exposure-nya gimana, hak patennya segala macam. Mereka kan cuma pengen dengerin, nikmatin, enak gitu. Nah, untuk sampai ke tahap itu masih along the way, dan bahkan mau musisi kecil, besar, atau yang independent label, itu pun masih semuanya bereksperimen konsepnya gitu. Bahkan kalau kita lihat mungkin tadi Om Roni kan nyinggung soal Isyana. Isyana pun juga dia masih bereksperimen dengan fansnya, karena dia udah punya nama besar. Akhirnya dia punya fans setia yang mau ikut bareng dengan dia. Oh, ayo kita eksperimen musiknya di NFT gitu. Gimana cara bisa dinikmati sama fansnya gitu. Nah, itu cukup menarik juga gitu. Terus kalau yang dari musisi-musisi yang benar-benar pure startnya dari Web3, aku udah nemuin juga beberapa yang dari Tezos juga. Kebetulan Scootbeat juga lumayan rame waktu bull market. Sales NFT musiknya di Tezos, dan waktu itu ketemu collab dengan beberapa musisi Tezos yang global, dan mereka juga ngeritisnya dari full Web3. Ternyata mereka dapat opportunity baru, dan porto-porto karya mereka juga lebih mudah di display. Tapi itu pun juga mereka masih bereksperimen gimana caranya supaya dari sisi orang awamnya bisa dinikmatin dengan teknologi NFT ini tapi nggak ribet. Ya mungkin itu sih kalau bisa dibilang. Oke, Mas Iman. Mungkin dari teman-teman ada yang mau buat tanya dulu? Penasaran dengan NFT? Masa depannya gimana? Atau mungkin ada cerita? Ya, silakan. Ini bedanya NFT dengan komis langsung ke artisnya itu apa? Kan kalau misalnya komis langsung ada yang komersil tuh. Jadi hak ciptanya di kita semua yang pegang. Nah, bedanya apa? Jadi perbedaannya mungkin lebih gimana cara trackingnya ya untuk saat ini. Kalau di NFT sendiri, misalnya kita jual karyanya, trackingnya misalnya dia dibeli, kita set royaltinya, dan mungkin orang-orang yang misalnya dia udah pakai karya secara komersil, dia ada megang bukti NFT-nya, dan kalau misalnya dia udah nggak pengen pakai, mungkin untuk kegiatan dia, karya kita, bisa dia jual ke orang lain NFT, dan kita masih dapat commission-nya gitu. Sedangkan untuk commission biasa, meskipun kita ada perjanjian NDA, non-disclosure agreement, kalau itu hak patennya full di kita gitu, tapi itu hanya untuk satu arah transaksi aja gitu, dan tidak mungkin nggak, kalau mau dia resell karyanya lagi, kita nggak tahu dia nge-resell atau langsung bagiin ke orang gitu. Jadi itu yang aku pahamin so far. Tapi kalau aku mungkin ada sudut pandang menarik, kalau dari beatmaker atau musik producer, itu dia biasanya jual beat. Kalau commission biasa, emang kita selama ini hak ciptanya itu cuma untuk maksudnya nunjukin kalau itu beat itu dari kita loh. Paling kita taruh suara yang kita sebut producer tag. Jadi misalnya ada suara yang kayak tagline pendek yang nunjukin, oh ini karya gue loh, dia beli gitu. Nah, tapi juga ada yang sistemnya NDA, oh jangan pakai tracknya ya, biar mau kita milikin sepenuhnya buat kita. Tapi cuma NDA aja gitu, nggak ke-track secara transparan di publik. Jadi orang-orang publik yang denger lagu itu nggak tahu kalau secara konvensional, oh ternyata dia lagunya belinya dari si ini. Nah itu nggak tahu. Tapi kalau NFT orang tahu. Nah itu juga akan menguntungkan dari si musisinya atau mungkin yang pembuat karya NFT, kayak oh akhirnya nama gue bisa
dikenal sama orang yang mendengarkan lagu gue yang dipakai sama orang ini yang beli di gue di awal, gitulah dasarannya. Jadi masih, kalau aku sudut pandangnya mungkin seperti itu ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau nambahin sih juga boleh. Oke, terima kasih. Sama-sama. Teman-teman yang lain ada yang mau tanya terkait NFT? Bebas, NFT apa aja? Ada yang punya pengalaman pernah beli NFT ini, itu punya ikut whitelist, ataupun dapat airdrop mungkin, tapi bingung mau diapain NFT-nya gitu. Ya, mungkin saya Ada nih, mau Pak. tanya sedikit. Oke. Tadi kan pembahasannya mungkin baru sekedar dari segi musik ya. Tapi kalau kita melihat perkembangan teknologi NFT sekarang ya, kira-kira ada nggak sih yang kayak use case selain profile picture atau selain yang karakter game, selain dua fungsi itu, apakah ada use case yang misalnya cukup menarik nih dan cukup groundbreaking sampai istilahnya kayak dulu orang nggak pakai smartphone, pakai HP yang besar-besar, sekarang jadi kotak semua. Nah, ada nggak perubahan yang kayak signifikan banget gitu sampai merubah gaya hidup orang gitu? Atau sebenarnya untuk sampai ke sana masih butuh kayak bertahun-tahun gitu? Saat ini semua orang masih tahap eksperimentasi. Terakhir ada salah satu project namanya itu sangkaraland.io. Dia under project namanya Misa Token, yang dimana project ini tuh sebenarnya dia ngejual NFT yang dimana itu di pack ke sertifikat tanah si petani, yang petani ini supaya dapat dana tambahan dari penjualan NFT-nya, supaya nanti hasil panennya dia itu bisa dibagikan berapa persen ke kita dengan kita memegang NFT yang kita beli dari NFT backingan sertifikat tanahnya. Terus juga NFT-nya itu bisa bisa dimainkan sebagai GameFi juga gitu sama orang-orangnya. Jadi supaya NFT nggak cuma buat sebagai patokan sertifikasi investment lahan pertanian doang, tapi bisa juga dimainin. Itu salah satu contohnya. Itu pun meskipun kelihatannya itu groundbreaking, tapi orang-orang masih juga trial dan error dan masih kayak oke, kita ngetes dulu gitu. Nah, bahkan aku sendiri sama tim dari Harmony NFT ID itu kita ngelihat salah satunya yang cukup interesting itu adalah sorry itu suara mobilnya. Oh, suara mobilnya siapa ya? Sorry. Oke, nah jadi di Harmony NFT ID kita mikir adalah salah satunya fashion ya, pakaian. Nah, kita ngelihat orang-orang itu kalau mau beli pakaian yang sifatnya eksklusif, yang nggak dijual banyak, pakaian mewah, mereka tuh biasanya kalau kita beli pakaian mewah kayak barang-barang hypebeast atau mungkin misalnya pakaian-pakaian yang branded selevel Gucci, Versace, dan lain-lainnya gitu ya. Itu kan biasanya kalau kita beli selalu ada kita terima sertifikat dari pakaiannya dalam bentuk fisik gitu ya, kayak di packagingnya, terus kayak bukti lu tuh pemilik kesekian gitu dari yang limited edition ini. Nah, yang dimana kita terapin itu ke NFT t-shirt kita, tapi kita tes jual murah dulu gitu, karena kita pingin apakah experience itu juga bisa dirasakan dulu sama orang gitu. Dan itu masih groundbreaking dan alhamdulillah memang udah ada beberapa orang yang beli, termasuk Om Roni juga udah beli. Thank you banget Om Roni. Nah, itu kita eksperimen seperti itu untuk memberikan experience seperti itu. Nah, dan memang masih banyak hal lain yang dieksperimen. Bahkan ada waktu itu ada orang pernah ngobrol ke gue minta tolong gimana caranya produk-produk makanan itu bisa diiklankan secara NFT gitu. Nah, iklannya kok pakai NFT untuk apa? Nah, karena iklan ternyata setelah gue pahamin, iklan pun juga ada yang dicomot sama orang dijadian video-video edit mungkin meme apa yang mungkin mereka pengen punya hak paten dari branding mereka
di mungkin produk makanannya itu benar-benar kuat dan sustainable gitu. Tapi itu semua masih tahap eksperimen. Untuk yang benar-benar life changing sampai bisa dipakai di hidup orang sehari-hari itu masih ya kayaknya masih along the way, masih butuh perjalanan panjang dan kita mungkin bisa aja 5 tahun, 10 tahun atau mungkin lebih atau mungkin kalau ternyata semua orang udah makin mendukung ke arah sana dengan lebih aktif ya, maksudnya lebih banyak orang yang aware dalam waktu dekat ini mungkin bisa aja lebih cepat gitu. Ya mungkin paling cuma itu doang sih yang bisa aku jawab ya. Udah menjawab Mas? Iya, thank you jawabannya. Mungkin tambahan tanggapan dikit, apakah itu yang apa namanya yang Sangkarya.io itu, apakah itu mirip Sarah, konsepnya dengan sorry cara baca. Sarah Land. Apakah itu konsepnya mirip dengan itu yang Greens punya itu yang edible NFT atau itu beda lagi? Wah, aku kurang tahu sih. Aku cuma taunya kebetulan yang Sangkara Land itu juga dikasih tahu temen sih kebetulan. Oh, oke. Iya. Tapi banyak Monggo, sih, Om. tapi emang banyak sih produk-produk pangan atau agrikultur tuh juga mau mencoba menggunakan NFT untuk men-solve beberapa segmen di industri mereka, tapi belum clear gitu apa yang bisa di-solve dengan NFT. Bahkan industri sektor-sektor yang mungkin sifatnya komersil ya, komersil entertainment atau mungkin produk-produk tersier yang di dunia nyata kayak misalnya kita beli mobil atau mungkin beli mungkin barang-barang mewah yang sifatnya pernak-pernik atau apa, itu mereka mencoba pakai NFT juga gimana caranya nge-blow up bisnisnya. Tapi itu pun juga masih eksperimental banget, mereka nyoba dulu, ada yang beberapa berhasil, ada yang enggak, tapi yang berhasil pun juga kita belum tahu bisa long term atau enggak, gitu sih. Oke, Mas Imam, aku mau nambahin yang terkait tadi Sangkara Land dan Greens. Sangkara Land aku sedikit tahu, dia itu konsepnya seperti Harvest Moon, yang bertani dia ya, kalau nggak salah filmnya. Dia bertani, tapi ini dibikin digital twin-nya. Jadi benar-benar ada underlying itu benar-benar sawah, tanah gitu dan juga bibitnya. Jadi kalau kita beli NFT-nya dia, berarti kan ada beberapa tuh. Misalnya kita beli lahannya dulu, beli sawahnya, kemudian bukan beli deh. Jadi kalau nggak salah modelnya sewa ya kalau untuk lahan. Terus kemudian kita beli bibitnya, mau nanam apa nih? Nanam buah, nanam padi atau apa? Ya udah nanti bener-bener di real cash-nya di sawah itu benar-benar ditanamin gitu dengan sesuai apa yang kita beli gitu loh. Misalnya nanam padi ya berarti nanti pasti beli ini bibit padi juga kerjasama dengan petani-petani yang memang sudah dia kolek ya di sana. Jadi ditanamin tuh sesuai jangka waktunya. Nanti kalau udah panen, nah itu kita bisa dapat istilahnya kayak profit sharing ya bagi hasil dari hasil penjualannya gitu loh. Karena kita istilahnya punya NFT-nya, kita kayak beli lembar sahamnya lah istilah kalau di saham gitu. Jadi kita dapat profit sharing. Gitu. Kayak itu kalau yang model Sangkara dan juga bisa buahnya juga bisa kita kirim gitu, bisa kita jual ke orang ataupun bisa kita mau ambil aja gitu. Artinya kalau diambil NFT-nya dijual ke mereka itu di buyback lagi sama mereka. Itu untuk Sangkara. Kalau Greens bedanya dia itu menanamnya enggak di sawah atau kadang dia punya istilahnya pot ya kayak model pot POD gitu dia nanamnya versi kayak yang pakai di dalam ruangan. Jadi menanamnya enggak di lahan, di luar dan tidak pakai tanah. Nanamnya di indoor, ada ruangan tersendiri, teknologi sendiri. Nah, itu sama persis kayak sistemnya kayak Sangkara. Jadi kita kalau punya NFT-nya, kita bisa istilahnya nanam dari bibit sampai jadi, sampai panen, dan nanti kita bisa tuh menikmati hasilnya, entah mau dijual ke orang lain ataupun kita ambil hasil tanamnya, hasil taninya sampai mau bisa diolah jadi makanan gitu loh. Misalnya kita menjadi makan apa, jadi nanti kita bisa nikmatin sendiri. The Green sama Sangkara Land kurang lebih sih seperti itu yang ku pelajari sih. Wah keren Itu Om. sih Peter.
Thank you banget infonya. Gue baru tahu dikit-dikit kebetulan. Tapi memang sih untuk use case real life, the next big thing-nya memang selain musik yang emang lagi trennya gue lihat di Twitter, beberapa project yang sifatnya membutuhkan approval supply chain. Jadi misalnya kayak yang tadi yang pertanian atau mungkin untuk biasanya yang produk-produk konsumsi itu mereka butuh NFT kayak buat approval. Oh, ini bukti kayak resitnya bisa terdata di blockchain loh, resitnya dalam bentuk NFT untuk misalnya pengiriman barang tanggal sekian, dan orang-orang udah kepikiran ke sana. Cuma mereka masih kayak nyoba-nyoba dulu. Kira-kira bisa nggak ya gitu orang pada pakai gitu. Siap. Mas Imam nih ada pertanyaan di kolom komentar, kolom chat. Iya. Dari Fikri Akbar, Kak, kasus NFT si Ghazali maksudnya kali ya? Maksudnya Ghazali itu gimana tuh NFT-nya dulu sempat booming, sekarang mungkin redup atau gimana, mungkin use case-nya ke depannya yang punya NFT-nya Ghazali itu buat apa sih sebenarnya gitu loh. Mungkin bisa dikasih gambarannya Mas Imam? Ini pertanyaan bagus ya, tapi sebenarnya agak deg-degan juga ngomongnya. Jadi si Ghazali itu ya, jadi dia awalnya untuk foto selfie itu dia sebenarnya hanya untuk eksperimen berlaka yang sebenarnya dia awalnya mau dia terapin untuk YouTube dia gitu sebenarnya. Kalau kita belajar dia nggak ada keinginan untuk buat benar-benar jual serius, dia cuma kayak ngetes aja gitu. Sampai karena dengan sistem dia yang konsistensi yang ngefoto selfie dia selama 5 tahun berturut-turut di minting, itu kan banyak banget ya teman-temannya. Nah akhirnya ada beberapa influencer di lokal, kita nggak perlu sebut nama lah ya. Nah itu dia lihat, oh ini unik nih, coba deh kita beli gitu. Dia ajak teman-temannya karena dia punya influence, akhirnya fansnya juga ngikut dan orang-orang awam juga ikut FOMO belajar gimana caranya beli NFT. Nah di situ viral, orang udah melakukan resell dari tangan pembeli ke satu ke dua sampai harganya tinggi. Terus habis itu akhirnya orang udah mulai ninggalin dan tiba-tiba akhirnya si Ghazalinya diajak, ayo bikin community-nya nih, hodlernya udah banyak gitu. Tapi dia sendiri juga bingung sebenarnya nerapinnya untuk apa. Akhirnya dia mau bikin untuk versi 3D-nya, terus dia mau bikin untuk mungkin dia mau bikin untuk kegiatan-kegiatan community yang bisa bareng dia dengan hodlernya. Gue kurang tahu persis ya, tapi yang gue tangkap adalah mungkin dia tuh faktor ketidaksengajaan juga ya gitu. Mungkin di saat hype NFT udah mau melejit dan pas banget dia melakukan konsep itu untuk eksperimen dia doang, ternyata dia nggak nyangka bisa di blow up kemana-mana. Tapi dampaknya karena di bear market orang yang udah telanjur megang NFT-nya nggak bisa pakai buat apa-apa, belum ada fungsinya. Nah akhirnya dia supaya tidak merasa seperti menipu orang, akhirnya dia ngajak ayo kita buat community kegiatan dulu sampai akhirnya nemuin kira-kira apa yang bisa dia tawarkan ke orang yang udah telanjur belinya NFT dia. Paling gitu sih kalau yang gue tangkap gitu. Terima kasih Mas Imam. Pertanyaan lagi nih terkait NFT dari si Kak Rini. Ya, aku punya NFT bentuknya foto di OpenSea. Itu misal kalau aku taruh atau minting di tempat lain, mungkin marketplace NFT lain, bisa apa enggak gitu. Istilahnya fotonya udah diminting nih di OpenSea, terus mau kita minting di tempat lain, jual di tempat lain, apakah itu bisa apa enggak gitu? NFT itu sifatnya udah terdata di blockchain ya. Sekali di minting nggak bisa hilang, ada buktinya di situ dan ada bukti kontraknya di situ secara digital. Nah, bisa aja di minting tempat lain bisa, tapi orang akan mempertanyakan kok foto yang sama di minting di dua tempat berbeda, mungkin blockchain yang berbeda atau bisa aja cuma beda marketplace tapi satu blockchain yang sama. Berarti NFT ini nggak ada nilainya dong, bukan sesuatu yang benar-benar ditunjukkan sertifikasi dari foto ini itu layak sebagai yang eksklusif gitu. Nah,
Akhirnya supaya NFT ini bisa dinikmatin di mana aja, akhirnya orang itu menciptakan bridge untuk NFT. Jadi misalnya dari Ethereum ke Polygon bisa kita pindahin NFT-nya, yang di mana nanti NFT-nya itu bisa dilihat di tempat lain kalau misalnya kita mau coba di ekosistem lain. Tapi teknologi bridge NFT sendiri belum sempurna, hanya yang sifatnya kayak menduplikasi kontraknya aja ke dalam blockchain lain gitu. Tapi pas untuk duplikasi kontraknya ternyata nggak 100% kontrak pencetakannya itu terikat ke wallet kita kayak yang kita minting, kita buat di awal gitulah, seperti itu. Jadi ini menarik juga kalau untuk banyak orang pun yang juga mempertanyakan hal ini kayak, "Oh kan kita bisa minting di mana aja." Jatuhnya kayak upload biasa. Nah, padahal sebenarnya yang di sini yang dikekehkan adalah gimana caranya file ini tuh benar-benar eksklusif, secara sertifikatnya terdata dari, ekosistem ini, eee, wallet-nya dari orang ini dan ini nggak bisa diduplikasikan, di-minting di tempat ekosistem lain gitu. Jadi ada identitasnya yang terikat ke wallet, sebenarnya poinnya ke situ. Ya, paling itu sih dari aku. Oke, makasih Mas Imam. Teman-teman lain ada yang mau bertanya? Langsung open voice atau tulis di chat. By the way, thank you banget Mas, ini, Mbak Feni atau Mas Feni nih ya? Mbak Feni. Cici. Oh, Cici Feni. ya thank you banget Ci Feni udah mau niat beli kaos Harmoni, keren banget. By the way kalau yang mau Iya, emang beli minat. Keren-keren memang. Aku udah lihat itunya. Oh, Boleh Udah thank you lihat banget. apa gambar-gambarnya. Share linknya aja Om di chat. Nah, ini website. untuk link kaosnya ini ada di sini. Terus untuk misalnya teman-teman yang mau coba cek musik yang aku dan buat komunitas musikku buat musik kolektifku Scootbeat, ini tuh ada linknya di sini, aku share dulu bentar ya. Jadi kalian bisa lihat porto-porto karyanya. Jadi mungkin by the way karya kita tuh untuk NFT-nya ada di blockchain Tezos dan Harmony. Jadi kalian bisa pakai wallet MetaMask Harmony atau pakai Temple Wallet atau Kukai Wallet untuk beli karya di Tezos gitu. Ini cukup menarik gitu. Oke, mungkin ada yang mau nanya atau yang penasaran kayak tadi kan sempat gue jelasin involve gue di NFT sampai mana gitu. Mungkin ada yang mau nanya dari segi itu juga boleh. Teman-teman, mungkin ada yang mau belajar bikin karya NFT. Nggak cuma gambar, kan ada NFT musik, dan juga 3D, video, macam-macam gitu ya. Terus tadi Om Iman sempat sebut apa ya? Gettertone itu apa ya? Lupa aja. Itu metaverse 2 dimensi, Mas. Metaverse, jadi ya? Iya, jadi kita sebenarnya itu Gettertown tuh engine metaverse ya, tapi kita beli plot tanah metaverse itu dari Crypto Arcade, salah satu project metaverse gameplay di Harmony One lah, gitu. Oke. Oke, ada lagi? Silakan, kayaknya mau sedang ngetik. Mungkin pertanyaan penutup nih untuk semuanya di sini kali. Pasti orang-orang pada bertanya-tanya, kira-kira apa sih yang dibutuhkan untuk membuat NFT itu? Kira-kira misalnya perlu skill komputer kah, coding-coding atau ya sebatas seperti upload picture gitu? Minting NFT itu nggak perlu skill coding, kalian cuma perlu wallet kriptonya, minimal ada saldo kriptonya yang dimana itu minimal untuk bisa bayar gas fee mintingnya ya, untuk cetak NFT-nya dan juga platform ya. Terus juga kalian punya file digital apa yang bisa kalian NFT-kan, misalnya gambar, audio, video ataupun dokumen. Nah, itu kalian bisa cetak sebagai NFT. By the way, kata minting itu bisa kita artiin cetak ya guys ya, gitu. Cetak di blockchain gitu ya Om ya? Iya betul sekali.
Ya, oke. Ya, kalau aku sedikit tambahin sih, ngelihat fenomena yang sekarang nih, awal-awal NFT mungkin, hype-nya tuh banyak yang istilahnya istilahnya yang punya karya tuh banyak, istilahnya artis-artis independen ya di awal-awal gitu loh, yang pakai mereka jual. Nah, tapi, setahun ke belakang ke sini nih, dengan hype-nya NFT dan Metaverse, ini banyak perusahaan-perusahaan besar gitu ya, branded, mulai istilahnya memanfaatkan NFT bukan hanya sebagai hype aja gitu, ikut-ikutan ya, kayak tadi mungkin Mas Imam sebut ada misalnya kayak Gucci atau mungkin tahu juga ada Adidas, Nike, bahkan yang terakhir itu ada Starbucks dengan, Starbucks Odyssey kalau nggak salah namanya. Jadi dia itu kan bikin kayak semacam, NFT buat loyalty customer. Mungkin teman-teman yang sudah sering, Starbucks ataupun nggak hanya di kafe sih, mungkin teman-teman dulu waktu ya sebelum pandemi rajin ke mall atau kemana, kalau kita belanja kan suka dibuatin sebuah itu kartu membership tuh, loyalty card seperti itu. Nanti, para pemegang kartu itu punya benefit khusus seperti ada diskon, ada promo, dan segala macam. Nah, sekarang nih kulihatnya, perusahaan-perusahaan itu sudah mulai, beralih masuk ke, ambil konsepnya, NFT gitu loh. Contohnya ya si Starbucks itu. Jadi, benar-benar, NFT-nya ini ada utility use case-nya. Mereka menggantikan yang tadinya awalnya mungkin berbentuk kartu loyalty card, kemudian di era digital mereka rubah ke bentuk aplikasi, ada aplikasi Starbucks segala macam, poin-poin ada di situ. Nah, sekarang dia mungkin tahun depan baru rilis di Amerika, bikin dalam bentuk NFT, di mana benefit yang dulu pernah ada juga saat waktu sebagai kartu, masih dalam bentuk aplikasi, ini akan juga mereka, terima para holdernya di, NFT tersebut. Misalnya yang punya, NFT itu tiap datang nanti belanja tinggal misalnya mesen kopi, tunjukin aja dia punya NFT-nya bisa dapat diskon khusus, ataupun promo buy one get one cuma buat NFT holdernya, terus mereka ada event, ada apa, belian merchandise segala macam, itu hanya khusus buat, pemegang NFT-nya gitu. Jadi memang kulihat sekarang ke depannya mungkin banyak nih istilahnya, brand, perusahaan-perusahaan yang akan mulai adopsi NFT yang memang, akan menggantikan, loyalty customer program mereka gitu, dari yang digital ke blockchain. Kan gitu Mas Imam ya? Oke, ini menarik banget. Jadi, perusahaan-perusahaan besar yang terutama, mungkin punya produk lah, produk yang biasa dikonsumsi masyarakat sehari-hari, mereka mikir, NFT ini sebagai potensi untuk selain memarketingkan produk mereka, tapi memberikan nilai tambah dan juga mungkin akses fitur-fitur baru yang bisa dikembangkan dari fitur dari produk mereka yang udah ada ya, gitu. Tadi sempat lebih menyinggung ke Starbucks. Starbucks itu sebenarnya yang diincar adalah, membership-nya. Kita tahu tadi udah dibahas juga dari membership-nya. Tapi Starbucks ini kan membership-nya sifatnya dia hanya muter ke dalam aplikasi Starbucks-nya aja gitu. Tapi dia pingin gimana caranya me-reach out orang yang nggak punya membership-nya pun juga bisa merasakan, benefit yang sama dengan orang yang punya membership. Tapi di satu sisi, Starbucks juga bisa memberikan nilai penjualan tambahan gitu loh, atau nilai insentif tambahan dari produknya ke customer-customer-nya. Makanya mereka masuk ke situ. Dan ngomong-ngomong soal NFT sebagai membership untuk kayak kupon, promosi, atau tiket, bahkan sebenarnya gue menemukan banyak hal yang menarik ya. Orang menggunakan konsep NFT sebagai membership. Yang terakhir itu adalah Coachella. Coachella itu dia punya konser tiketing NFT. Itu dia buka jual NFT-nya di FTX pada itu. Cuma sayangnya FTX itu bangkrut ya kemarin. Jadi NFT-nya stuck nggak bisa di-secure. Padahal pembelian NFT-nya lebih gampang lewat kustodian gitu. Jadi ada pro dan cons-nya juga gitu. Dan itu masih dipertimbangkan banyak orang juga kayak oh kalau kita beli NFT ya fiturnya enak, aksesnya kayak bisa permanen dan lain-lain sebagainya. Tapi dari satu sisi mungkin saat ini yang benar-benar menjembatanin orang menggunakan
memiliki NFT dengan mudah, dia juga ada pro dan kontra. Dari segi aksesnya mungkin nggak 100% transparan seperti NFT yang langsung dicetak di blockchain dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, dan ini juga berlaku waktu itu gua kan juga kerja di Sing Sing, salah satu project karaoke Web3 yang tadi udah gua kasih lihat di awal sesi. Itu dia membuat orang tuh karaoke online dengan sistem membership-nya adalah NFT-nya. Dan NFT-nya tuh sekali nyanyi bisa ngasih scoring yang scoringnya dikasih efek multiplier atau efek dari seberapa mic-nya tuh bisa mengenerate token dari scoring kita nyanyi gitu. Dan nanti tokennya tuh bisa dipakai buat upgrade NFT mic-nya yang dimana NFT mic-nya tuh semacam membership karaoke. Terus habis itu kita juga bisa pakai buat beli NFT mic atau mungkin bisa kita cairin atau mungkin bisa nanti ke depannya bisa dipakai buat ngevoting karena aplikasi belum mainnet jadi belum ada fiturnya, tapi bisa buat ngevoting penyanyi-penyanyi yang menurut kita suaranya bagus gitu dan lain-lain sebagainya lah. Jadi sistem-sistem NFT membership itu yang paling sering dilirik oleh usaha-usaha yang korporasi besar karena bagi mereka itu sebagai sarana baru untuk menginsentif user-user, tapi usernya juga dapat benefit ekonomi, tapi dari perusahaan yang menjual produknya juga dapat benefit ekonomi. Jadi benar-benar sirkular ekonomi lah, saling benar-benar mutualisme dan muter gitu ekonominya, nggak terlalu ngestak untung di perusahaan produknya atau terlalu ngestak di konsumennya, seperti itu sih. Oke, menarik banget. Teman-teman mungkin masih ada yang mau bertanya? Silakan, mungkin masih ada 1-2 pertanyaan lagi. Oke. Hitung 3, 2, 1. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan lagi, udah jam 9:03 di sini. Mungkin bisa kita sudahi saja kalau memang tidak ada pertanyaan. Tapi nanti teman-teman kalau ini ternyata atau besok mau ada tanya-tanya tentang NFT, boleh bertanya di Discord ataupun di Instagram ya. Jadi takutnya besok baru ingat kemarin mau nanya sama Mas Imam lupa gitu. Nggak apa-apa, nanti coba tanya di Discord ataupun di Instagram, kita akan bantu jawab. Oke, terima kasih. Jadi untuk Mas Imam selaku narasumbernya malam ini dan juga teman-teman, ya buat teman-teman semua, kita malam ini sudah dapat beberapa tambahan ilmu ya, wawasan gitu bahwa NFT itu bukan cuma gambar doang, istilahnya gambar foto 2 dimensi, bahwa sekarang itu inovasinya udah tadi Mas Imam cerita ada NFT musik, NFT buat loyalty card, belum lagi NFT yang dicanangkan oleh Green itu namanya edible NFT, mereka sebutnya NFT yang bisa dimakan lah itu. Dan juga banyak inovasi-inovasi NFT ke depannya yang mungkin akan lebih menarik lagi gitu dan bisa lebih luas diekspor, nggak cuma gambar-gambar aja. Intinya NFT itu kan sebagai bukti kepemilikan ya, sertifikasi gitu atas satu aset atau barang yang memang ada nilainya gitu loh. Jadi memang banyak sekali nanti ke depannya fungsi atau utilitas dari NFT sendiri, gitu sih. Oke, buat teman-teman yang belum pernah follow Instagramnya AG Indonesia Community, silakan di-follow biar nggak ketinggalan info-info. Dan untuk topik minggu depan kita ada agenda ngebahas tentang DeFi. DeFi itu lebih luas laginya, kita akan bahas tentang staking, farming, ada lending, dan macam-macamnya apa aja yang bisa kita lakukan dengan istilahnya aset kripto kita di ekosistemnya blockchain. Insya Allah ada Dayang Ali Akbar nanti akan menemani bersama kita di waktu dan jam yang sama. Dan di minggu depan itu kita juga ada tambahan kuis ya. Jadi kita akan merangkum semua pelajaran istilahnya yang pernah kita sudah kita jalankan beberapa minggu ini. Kita akan rangkum dalam sebuah kuis untuk istilahnya menguji sampai mana sih pengetahuan kita tentang Web3 dan blockchain gitu loh.
ada terkait kripto, Bitcoin, Ethereum, ataupun NFT dan juga DeFi nanti. Jadi teman-teman jadi tahu nih, bisa ngukur, oh ternyata aku masih kurang paham di DeFi, kurang paham di NFT gitu. Jadi bisa nanti kita ada belajar sesi ulang lagi. Oke, mungkin itu aja dari saya dan juga dari teman-teman AAG. Terima kasih buat Mas Imam, terima kasih buat teman-teman yang sudah sempatkan malam ini yang hadir. Kita akan jumpa lagi di Jumat depan. Tolong kalau bisa bawa juga teman-teman yang lain yang mau belajar bareng. Oke, semuanya terima kasih. Selamat malam. Makasih Mas Imam. Selamat Terima kasih malam. semuanya. Ditunggu ya. ditunggu dokumentasinya Mas ya. Oh iya, nanti sama Nick akan share ya. Udah di-upload. Oke. Thank you Siap. semuanya. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye.